Saya akan mengatakan sesuatu yang mungkin membuat sebagian orang menjadi tidak nyaman. SOP tidak akan membuat orang menjadi selamat. Checklist juga tidak akan membuat orang menjadi selamat. Audit apalagi, tidak bisa membuat orang menjadi selamat. Bahkan risk assessment yang kita lakukan pun belum tentu bisa membuat orang menjadi berperilaku selamat. Karena kalau semua itu benar-benar cukup bisa membuat selamat, kenapa bisa perusahaan yang memiliki ratusan prosedur masih juga mengalami insiden? Kenapa pekerja yang sudah mengikuti semua aturan masih juga bisa kehilangan nyawanya? Dan kalau kita lihat, beberapa catatan kecelakaan-kecelakaan besar di dunia terjadinya justru di organisasi yang memiliki sistem keselamatan yang terbilang baik. Selamat datang di Tanya Safety. Mungkin selama ini kita terlalu fokus pada ingin membuktikan bahwa kita sudah mengelola risiko daripada kita fokus benar-benar pada risiko yang ada. Di video kali ini, saya ingin membahas sebuah pemikiran dari Profesor Drew Ray. Menurut beliau, ada 4 faktor yang sebenarnya jauh lebih efektif, jauh lebih menentukan keselamatan kerja dibanding seluruh dokumen yang ada di meja kita. Dan setelah memahami 4 faktor ini, kita semua, Anda, saya, dan kita semua ini mungkin akan melihat safety, melihat keselamatan dan kesehatan kerja dengan cara yang berbeda. Menurut pengalaman kalian, ketika terjadi kecelakaan, apa respon yang paling sering muncul? Apakah muncul hal-hal berikut? Kita menambah prosedurnya, kita tambah aturannya, tambah formulirnya, melengkapi checklistnya, atau kita melakukan resosialisasi. Dan sekilas itu terdengar masuk akal, karena kita percaya bahwa semakin banyak kontrol administratif, terasa semakin aman, terasa semakin safety untuk pekerjaan yang kita lakukan. Padahal itu hanya perasaan saja. Tetapi mari kita berpikir sejenak, jika sebuah truk tambang kehilangan kendali di jalan tambang, apakah kecelakaan bisa dicegah hanya karena operator tadi sudah mengikuti briefing di awal shift? Atau jika sebuah seling putus saat lifting atau pengangkatan, apakah bahaya tadi akan hilang karena permit yang ditandatangani? Tentu tidak, karena sumber bahayanya bukan berasal dari dokumen yang ditandatangani. Sumber bahayanya berasal dari dunia pekerjaannya, dari dunia pekerjaannya yang nyata. Percuma ditandatangani tanpa memastikan selingnya masih layak atau tidak. Percuma ditandatanganin kalau beratnya tidak sesuai dengan SWL yang diangkat. Drew Ray mengajak kita melihat keselamatan dari sudut pandang yang berbeda. Beliau mengatakan bahwa jika kita benar-benar ingin mencegah cedera serius dan fatality, fokusnya ada pada 4 hal berikut. Faktor yang pertama adalah lingkungan kerja fisik. Dan ini mungkin menjadi faktor yang paling besar pengaruhnya. Sekarang, coba kita pikirkan. Jika seorang pekerja bisa bekerja sedekat itu dengan alat-alat berat, mungkin berat alatnya bisa sampai ratusan ton. Seorang pekerja juga bisa bekerja di dekat listrik tegangan tinggi, atau bahkan ada material yang siap kapan saja runtuh, atau juga bekerja dengan tekanan hidrolik yang besar, atau bekerja di atas ketinggian bisa puluhan meter di atas tanah. Bahaya-bahaya tadi itu akan tetap ada, bahkan sebelum pekerja datang ke lokasi. Kesalahan yang sering terjadi adalah kita terlalu fokus mengendalikan manusianya. Manusianya harus hati-hati, manusianya harus kita beri pelatihan, padahal yang perlu dikendalikan adalah energi. Karena energi yang tidak terkendali selalu menjadi penyebab utama cedera serius. Sebagai contoh, misalnya contoh di industri pertambangan, karena saya kerja di industri pertambangan, jadi saya beri contohnya di industri pertambangan.
Misalnya jalan tambang rusak, atau ban wall atau safety berm-nya tidak memadai, debu membatasi jarak pandang operator, grade jalannya terlalu curam. Apakah solusi utamanya adalah pelatihan tambahan kepada operator? Atau pasang rambunya yang banyak supaya hati-hati? Atau sebenarnya memperbaiki kondisi jalannya tadi? Jawabannya tentu jelas ya, kita harus memperbaiki kondisi yang tidak aman tadi. Keselamatan yang kuat dimulai dari desain lingkungan yang aman, bukan sekedar mengingatkan orang, mengingatkan pekerja agar lebih hati-hati. Sekarang faktor yang kedua. Faktor yang kedua adalah orang-orang di sekitar kita. Banyak orang menganggap keselamatan adalah tanggung jawab pribadi. Keselamatan adalah tanggung jawab masing-masing pekerja. Padahal kenyataannya, tidak ada pekerjaan yang benar-benar dilakukan oleh pekerja sendirian. Kita selalu bergantung pada orang lain. Bayangkan, coba kita bayangkan. Anda melihat suatu yang tidak aman. Mungkin seling yang mulai rusak, sudah berserabut selingnya. Atau area kerja yang mulai tidak stabil. Misalkan di disposal sudah ada retakan, atau di ujung tambang ada retakan. Dan misalnya ada prosedur yang tidak dilakukan oleh pekerja lain. Tetapi, ketika Anda mengetahui itu, Anda diam. Entah kenapa ya, bisa jadi karena takut dianggap nanti menghambat pekerjaan. Atau takut dianggap, kamu terlalu cerewet. Atau takut dimarahi. Atau takut dinilai tidak kompeten. Disinilah pentingnya speak up. Kemampuan seseorang untuk berbicara ketika melihat risiko. Dan speak up hanya muncul ketika ada kepercayaan antar pekerja. Budaya keselamatan bukan jumlah poster yang dipasang. Bukan banyaknya rambu sampai mungkin tumpang tindih gitu di jalanan gitu. Budaya keselamatan adalah ketika pekerja berani mengatakan, stop dulu, ada sesuatu yang tidak aman. Ada sesuatu yang kurang di pekerjaan kita. Nah, kita harus dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Bukan baik secara hubungan personal saja ya, tetapi baik dari aspek pekerjaan. Punya tanggung jawab atau bisa menjaga nilai dari pekerjaannya. Misal, benar saja seorang pengawas melakukan inspeksi, tetapi ternyata inspeksinya gagal dalam mengendalikan atau gagal dalam mengidentifikasi dan mengendalikan risiko yang signifikan. Temuannya akhirnya apa saja? Misalkan gayungnya tidak pada tempatnya, sampah berserakan, ya. Padahal ada cara kerja ataupun bahaya-bahaya lebih kritikal, tapi tidak teridentifikasi oleh si pengawas. Atau contoh lain, bisa dibayangkan saat pemimpin organisasi tersebut sudah membuat standar. Terus pengawas di lapangan dengan entengnya berkata, udah, aman aja itu. Udah nggak apa-apa, nggak usah diikutin, ribet nanti, lambat pekerjaan kita. Atau, udah nggak apa-apa, pakai aja yang ada. Nggak ada juga yang lihat kok, cuman saya aja sama kamu. Kalau begitu, game sudah, game, tamat kita. Faktor yang ketiga adalah faktor yang sering dianggap sepele, padahal mungkin menentukan, yaitu alat yang tepat. Jarang atau bahkan tidak ada pekerja yang bangun pagi lalu berpikir, hari ini saya ingin mengambil risiko, remnya saya blongkan dan saya nyoba ngedrift di jalan turunan yang basah. Kira-kira ada tidak pekerja yang seperti itu? Punya niat seperti itu dari bangun pagi ketika ingin bekerja. Mungkin yang sering terjadi adalah pekerjaan harus tetap selesai, harus cepat, tetapi alat yang benar itu tidak tersedia, alat yang layak tidak tersedia. Sebagai contoh ya, karena tangga tidak ada, ya udahlah gunakan bucket ekskavator saja. Karena lifting device mungkin tidak tersedia, tidak lengkap, udah angkat manual saja. Jangan lembek lah jadi mekanik. Atau yang lainnya, karena alat khusus tidak ada, udah pakai aja seadanya. Ketika organisasi tidak menyediakan alat kerja yang tepat, organisasi sebenarnya sudah mendorong pekerjanya untuk melakukan improvisasi. Dan hampir semua kecelakaan akibat improvisasi berawal dari kalimat sederhana ini. Udah, pakai aja yang ada. Ada kondisi yang diciptakan oleh organisasi yang ujung-ujungnya mendorong pekerja melakukan tindakan tidak aman.
Sekarang faktor yang keempat. Faktor keempat adalah faktor yang paling menarik, yaitu bagaimana pekerjaan benar-benar dilakukan. Di kantor, para penyusun prosedur itu membuat pekerjaan terlihat sederhana, dibuat langkah per langkah, langkah 1, langkah 2, langkah 3, semuanya terlihat rapi. Tetapi di lapangan, kadang pada saat melakukan pekerjaan ada hujan, atau ada alatnya rusak, toolsnya tidak lengkap, ditambah lagi ada tekanan produksi harus cepat, unitnya selesai, ada juga konflik antar pekerja, ada kondisi yang tidak pernah muncul saat prosedur itu dibuat. Prosedur itu dibuat dengan pemikiran standar. Saat prosedur kerja itu tidak sesuai dengan kenyataan saat pekerjaan itu dilakukan, biasanya pekerja akan beradaptasi. Bukan karena mereka ingin melanggar, tetapi karena pekerjaan tetap harus selesai. Jadi pertanyaannya bukan kenapa pekerja tidak mengikuti prosedur. Pertanyaannya yang lebih baik adalah kenapa prosedur itu tidak cocok dengan realitas pekerjaan. Mungkin itu yang lebih cocok pertanyaannya. Kok prosedurnya nggak bisa cocok dengan pekerjaan yang dilakukan? Jadi kalau kita ingin meningkatkan keselamatan kerja, jangan mulai dari bertanya formulir apa yang perlu kita tambahkan ya. Tapi mulailah bertanya dengan apakah lingkungan kerja sudah aman, apakah pekerja berani berbicara, atau apakah alat yang digunakan sudah tepat dan tersedia. Atau apakah kita memahami pekerjaan dengan benar-benar yang sesuai dengan kondisi lapangan. Karena pada akhirnya, kecelakaan tidak dicegah oleh dokumen. Kecelakaan dicegah oleh risiko yang benar-benar dikendalikan. Dan mungkin pertanyaan yang paling penting yang harus kita renungkan adalah apakah sistem keselamatan kita dirancang untuk benar-benar mengendalikan risiko atau hanya untuk membuktikan bahwa kita sudah mengendalikan risiko, hanya untuk bersolek saja. Menurut Anda, dari 4 faktor yang tadi, mana yang paling sering menjadi akar masalah di tempat kerja Anda? Tuliskan di kolom komentar ya. Saya ingin membaca cerita dari Anda, pengalaman-pengalaman Anda di lapangan. Dan jika pembahasan seperti ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Tanya Safety. Karena kita akan terus membahas keselamatan kerja berdasarkan ilmu, berdasarkan pengalaman lapangan, dan juga pelajaran dari berbagai kecelakaan besar di dunia. Agar channel ini terus memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagikan link video ini ke sosial media Anda. Jika ada masukan, silakan komen ya. Coba aja kita apakan dulu. Tanya Safety. Terima kasih sudah menonton video kami di Tanya Safety.